itu kan tentunya perjanjian yang ditandatangani 3 pihak, saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies, dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon, dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasko. Perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri ya perjanjian itu akan terus berlangsung. Perjanjian itu sih legal kan, ada tanda tangan bertiga dan seingat saya ada materainya. Ya, makanya kita lihat dinamika politik ini masih panjang. Pak Anies kan juga dulu pernah kami calonkan terhukum mati-matian untuk memenangkan pilkada DKI. Bahkan sebenarnya waktu itu yang pertama kali ikut mencalonkan dan membuat draft kerjasamanya dengan Sandiaga Uno itu saya, pakai tulisan tangan saya. Nah, saya mengusulkan. Itu memang ditulis oleh Pak Fadli, barangnya sekarang ada di saya. Demikian. Bukan soal utang perjanjian Pak, katanya ini masih 2019 atau 2024 masih berlaku sih Pak? Makanya saya bilang, kalau ada orang yang ngomong, ya dia kan nggak ngerti gitu loh. Nah, kalau orang luar ya, dia nggak ngerti dan nggak tahu. Kalau memang benar ada, itu kan lebih merupakan gentleman agreement. Nah, gentleman itu kan semacam bukan perjanjian hukum tapi lebih mengikat secara moral. Kalau secara moral itu kan susah, hanya pengingat saja. Kalau mau dipatuhi ya monggo, ya kan, nggak dipatuhi siapa yang bisa permasalahkan. Siapa yang bisa paksakan perjanjian seperti itu mengikat sebagaimana halnya perjanjian perdata. Demokrat minta Sandiaga buka ke publik soal dugaan utang Anies di Pilkada DKI 2017. Partai Demokrat angkat suara terkait perjanjian utang piutang antar bakal calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan, dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga mantan paslonnya di Pilkada DKI, Sandiaga Uno. Kabar utang itu membuat usai diceritakan oleh ex-time Anies Sandi. Di Pilkada DKI 2017 sekaligus Waketum Golkar Erwin Aksa. Deputi Bapilo Demokrat Kamhar Lakumani meminta Sandiaga untuk membuka fakta terkait utang piutang tersebut. Dia menilai membuktikan merupakan tugas seorang yang menuduh bukan orang yang dituduh. Sebab dengan perjanjian tersebut jika Anies memenangkan Pilkada DKI, maka utang tersebut dianggap lunas. Oleh karena itu, Kamhar menekankan agar Sandiaga segera membuka fakta perihal utang tersebut agar tidak menjadi isu liar di publik. Kamhar lalu mengungkit soal perjanjian antara Anies dengan Prabowo Subianto yang sebelumnya diungkap oleh Sandiaga. Dia mempertanyakan alasan Fadlizon yang disebut-sebut mengetahui detail soal perjanjian tersebut tidak membukanya ke publik. Lebih lanjut, Kamhar juga meyakini isu ini merupakan serangan ke sosok Anies Baswedan yang tengah berjuang untuk bertarung di Pilpres 2024. Anies teken 3 surat perjanjian termasuk hutang piutang dengan Sandiaga Uno sebesar 50 miliar rupiah. Anies Baswedan disebut menekan setidaknya 3 surat perjanjian saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 yang lalu. Surat perjanjian yang pertama diteken bersama Prabowo Subianto, Ketua Partai Gerindra yang mendukungnya untuk mencalonkan diri. Surat yang sama juga diteken oleh Sandiaga Uno yang ketika itu adalah calon wakil gubernur. Menurut Sandiaga, surat perjanjian ini disusun bersama politikus Gerindra Fadlizon. Bahkan Fadli menulis tangan perjanjian tersebut dan dibubuhi oleh materai. Sandiaga tak merinci isi perjanjian tersebut, tetapi mengatakan bahwa surat itu kini dipegang oleh politikus Gerindra Syufni Dasko Ahmad. Banyak yang menduga perjanjian itu berisi kesepakatan bahwa Anies akan mendukung jika Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Tetapi baik Gerindra maupun pihak Anies Baswedan yang kini dicalonkan Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat sebagai calon bakal presiden pemilu 2024 belum buka suara soal perjanjian ini. Perjanjian kedua adalah terkait pembagian tugas antara gubernur dan wakil gubernur dengan Sandiaga Uno. Perjanjian yang kedua ini diungkap oleh Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa dalam podcast Akbar Faisal _ di YouTube Sabtu 4 Februari 2023. Perjanjian ini juga dibuat jelang Pilkada Jakarta 2017 yang menyusun antara lain Erwin Aksa sendiri dan pengacara Sandiaga Rizik Risiava. Surat perjanjian ini dibuat atas dorongan Paman Erwin Aksa, yakni politikus Gaek Yusuf Kala. Menurut Erwin, perjanjian pembagian tugas serupa pernah dibuat oleh SBY dan Yusuf Kala saat keduanya mencalonkan diri di pemilihan presiden 2024. Surat perjanjian ini dibuat atas dorongan Paman Erwin Aksa, yakni politikus Gaek Yusuf Kala.
Menurut Erwin, perjanjian pembagian tugas serupa pernah dibuat oleh SBY dan Yusuf Kala saat keduanya mencalonkan diri di pemilihan presiden 2004 silam. Ketiga adalah surat perjanjian utang piutang antara Anies dan Sandiaga Uno. Adanya perjanjian ini juga diungkap Erwin Aksa di tayangan Akbar Faisal. Erwin mengatakan Anies Baswedan menaikkan surat untuk meminjam uang sebesar 50 miliar dari Sandiaga Uno di Pilkada 2017. Uang itu digunakan untuk membiayai logistik Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Surat perjanjian utang piutang ini disusun oleh Rik yang belakangan diangkat menjadi komisaris penumba Pasar Jaya saat Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Baik Anies Baswedan maupun Sandiaga Uno belum menjelaskan tentang dua surat perjanjian terakhir di atas. Akbar Faisal sendiri mengatakan akan mengundang Anies dan timnya untuk memberikan klarifikasi.